Sokok tagak mangari, tinggi semut tinggi rendah semut rendah, bagi ko alam manatang pani pulang patang bagi gasing dilenungkan. Oh, balik-balik dah. Aceh singkil dari kota Matua, kau menara di tonggeng terira. Aceh singkil dage mendeko tanah, suku budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Adi Indra, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SPF SD Negeri Pulau Bagu, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Kali ini saya akan melakukan kursus supervisi akademik untuk memenuhi syarat aksi nyata pada modul 2.3. Nah, di sini saya akan mensupervisi rekan sejawat saya, yaitu Bapak Dedi Sumarlis SPD. Untuk itu, Pak, silakan perkenalkan diri. Baik, nama saya Dedi Sumarlis. Saya wali kelas 4 di sekolah UPTD SD Negeri Pulau Bagu. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke, Pak, jadi sebenarnya tujuan supervisi saya kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya. Jadi, nah begini Pak, sebelum kita melakukan supervisi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan proses kegiatan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan. Baik Pak ya, kita mulai ya Pak. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sajikan nanti? Baik, tujuan pembelajaran saya nanti akan saya sajikan ialah yang pertama menganalisis bahan tambang yang ada di Indonesia. Yang kedua itu ya siswa dapat menentukan dua bahan tambang yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga itu saya harapkan peserta didik dapat menganalisis perayaan keagamaan yang ada di Indonesia. Dan yang keempat itu peserta didik dapat menentukan perayaan keagamaan yang ada di Indonesia. Baik Pak, Pak, area pengembangan apa yang hendak Bapak capai pada pertemuan pembelajaran nanti? Ya, yang ingin saya capai dalam tujuan pembelajaran nanti ya saya ingin mencapai peserta didik itu dapat menganalisis bahan tambang yang ada di daerahnya, paling tidak dua bahan tambang. Yang kedua, saya ingin peserta didik dapat menentukan perayaan keagamaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mengembangkan strategi pembelajaran yang menggunakan media video dan metode pembelajaran yang sangat menyenangkan sehingga siswa peserta didik dapat belajar dengan baik. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, strategi apa yang Bapak persiapkan? Strategi yang akan saya siapkan dalam pembelajaran ini ialah saya akan menyerahkan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang kedua, saya menggunakan alat peraga yaitu beberapa video dan media video pembelajaran yang berupa seperti PowerPoint, sehingga peserta didik itu dalam belajar dapat bisa menyenangkan. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membentuk kelompoknya sesuai dengan keinginannya agar proses belajar berjalan dengan baik. Baik Pak, kalau saya rangkum Pak ya, yang ingin Bapak capai adalah anak-anak mampu menganalisis bahan tambah yang terdapat di daerahnya dengan benar, dan selanjutnya anak-anak mampu menentukan ya Pak ya, perayaan keagamaan Indonesia maupun di daerahnya dengan
tepat dan baik, sehingga pembelajaran di kelas dapat dimaksimalkan dengan pembiasaan setiap hari secara berkelanjutan atau kontinu untuk mewujudkan siswa profil pelajar Pancasila, begitu ya Pak ya? Iya. Baik. Pak, jadi begini Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, kira-kira kapan nih Pak mulai proses pembelajaran? Insya Allah pembelajaran itu akan saya laksanakan pekan depan, Pak. Pekan depan, insya Allah. Baik Pak, selanjutnya nanti saya akan mengamati dan proses pembelajaran Bapak sebagai bahan supervisi akademi ini. Kemudian nanti saya akan meminta waktunya kembali untuk melakukan pusing pasca observasi Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat perbaikan dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah kita ini dengan maksimal dan baik. Demikianlah proses pra observasi kali ini. Nanti kita akan melanjutkan lagi pembicaraan kita pada pasca observasi. Terima kasih. Kita tutup perjumpaan kita ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak hebat. Apa kabar anak hebat? Tetap semangat ya dalam belajar. Baiklah, seperti biasanya sebelum kita melaksanakan belajar, kita terlebih dulu berdoa. Siapa dari teman-teman kalian yang bisa mewakili ke depan untuk memimpin doa? Saya Pak. Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita membacakan doa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ke tempatnya Yan. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Kita semua anak hebat untuk berdiri semuanya. Pancasila
supaya kita bisa melaksanakan proses belajar sebagaimana biasanya. Baik, anak hebat, Bapak ingatkan yang lalu kita masih belajar di tema 6. Cita-citaku, subtema 3. Giat berusaha mengenai cita-citaku di pembelajaran 3. Muatan PPKN dan IPS. Masih ingat nggak yang kita bahas yang lalu itu? Masalah apa? Masalah apa yang teras? Tentang sumber daya alam hayati dan tempat ibadah umat beragama di Indonesia. Iya, mantap. Tepuk tangan kita semua. Ya. Siap semua harus mengingat baik yang lalu ataupun sekarang untuk dalam proses belajar. Yang mau bertanya kepada anak-anak hebat, nanti kalau kalian dewasa, apa cita-cita kalian? Saya mau menjadi poluan. Jadi poluan, yang lain. Saya Pak menjadi pelukis. Jadi pelukis, yang lain. Saya Pak menjadi tentara. Jadi tentara, yang lain. Saya Pak menjadi ulama. Jadi ulama, yang lain. Saya Pak menjadi insinyur. Jadi insinyur, tepuk tangan semua. Jadi kita semua di sini tentunya memiliki cita-cita. Betul kan? Betul. Jadi bagaimana cita-cita kita itu bisa terwujud? Bagaimana? Giat belajar Pak. Dengan cara giat belajar. Belajar di mana? Di sekolah. Di sekolah. Jadi jangan malas-malas datang ke sekolah. Karena sekolah ini tempat kita belajar. Dengan belajar kita nanti sampai kita SMP, SMA, seterusnya sampai kuliah. Setelah selesai kuliah, masing-masing kalian akan mendapat pekerjaan. Karena apa? Karena di negara kita ini banyak sekali sumber daya alam. Sumber daya alam. Dari mulai Sabang sampai Merauke. Ada bahan tambang, ada kekayaan dan lain sebagainya. Contoh misalnya bahan tambang. Apa tahu enggak? Apa itu bahan tambang? Tahu. Apa saja dengan bahan tambang? Emas. Emas, apa lagi? Perak, berlian dan sebagainya. Yang tentu itu semuanya merupakan kekayaan Jadi kalau ada katakan jadi insinyur bisa mengolah itu, bahan tambang itu. Kemudian jadi dokter bisa juga membutuhkan bahan tambang itu untuk proses kedokteran. Banyak fungsinya. Betul kan? Kemudian selain bahan tambang juga kita memiliki keanekaragaman yang lain. Contohnya apa? Keagamaan. Agama kita di Indonesia ini ada 6. Dan perayaan keagamaannya juga bermacam-macam. Jadi di sini ya kalian akan ditugaskan ya. Karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah anak-anak siswa-siswa hebat di sini semua dapat menganalisis bahan tambang yang ada di Indonesia. 2 bahan tambang yang ada di Indonesia. Yang kedua, anak-anak hebat dapat menentukan 2 bahan tambang yang ada di Indonesia. Yang ketiga, anak-anak hebat dapat menganalisis perayaan keagamaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang keempat, anak hebat dapat menentukan perayaan keagamaan yang ada di Indonesia. Nanti akan dibentuk, ini sudah dibentuk kita kelompok, ya. Nanti setiap kelompok melaksanakan tugasnya. Jadi semua harus bekerja. Jangan hanya ketua. Jangan hanya 1 orang. Semua harus bekerja. Setuju ya? Setuju. Jadi semua harus bekerja. Ya, aktif. Baik. Nah, di sini Bapak akan menayangkan video pembelajaran kita pada hari ini.
Aku minta kepada anak-anak semua untuk memperhatikan video yang akan ditayangkan. Di video nanti kalian akan bisa menyelesaikan tugas dari kelompok kalian nanti. Jumpa lagi bersama News Channel. Untuk video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 6, cinta-cintaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besarmu? Simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya. Kok tagak manari tinggi semut tinggi rendah semut rendah bagi ko alam manatang pani pulang patang bagi kasing dilenungkan. Oh, balik-balik Aceh singkil dari kota Matua, Boka
Sudah selesai. Nah, silakan kelompok 2 berdebat. Ketuanya aja ya. Silakan ketuanya yang mau pilih. Pak, semua simak. Kalau yang salah nanti diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ketua Kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari tugas kami. Yang pertama adalah menentukan bahan tambang di daerah dan manfaatnya. Yang pertama, bahan tambang minyak bumi. Manfaatnya sebagai bahan bakar, sumber gas cair, dan bahan industri kimia. Yang kedua, batu bara. Manfaatnya ialah pembangkitan listrik tenaga uap, pembangkitan listrik tenaga gas. Ialah budak. Tujuannya ialah mengenang peristiwa ketika Sang Buddha bertemu dengan 1250 murid pertamanya. Kemudian tahun baru Imlek. Umat yang merayakannya ialah Konghucu. Tujuannya ialah perayaan pergantian tahun Imlek. Kemudian Cengbeng. Umat yang merayakannya ialah Konghucu. Tujuannya ialah ziarah kubur bagi warga keturunan Tionghoa. Demikianlah hasil dari tugas kami dari kelompok 2. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan laporan dari diskusi kelompok 2? Sudah betul apa salah? Betul. Nah, kita buat kasih tepuk tangan dulu kelompok 2. Terima kasih. Baik, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari tugas kami. Pertama, menentukan bahan tambang di daerah dan manfaatnya. Bahan tambang 1. Minyak bumi sebagai bahan bakar sumber gas cair bahan industri kimia. 2. Perhiasan pemantul radiasi sinar matahari dalam kaca dan sebagai pelapis bangunan. 2. Materi mendapat perayaan keagamaan di Indonesia. Nama hari raya keagamaan Idul Adha Sekular Islam. Merayakan umat Islam. Ternyata peristiwa ketika Nabi Ibrahim AS bersedia untuk mengorbankan putranya untuk Allah. 2. Isra Mi'raj 27 Rajab Islam. Ternyata perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW. Demikianlah hasil dari tugas kami. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan kelompok 4. Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tugas dari kelompok kami, yaitu menentukan bahan tambang di daerah dan manfaatnya. Barang tambang yang pertama, 1. Tembaga. Manfaatnya bahan kerajinan, bahan elektronik, bahan alat kesehatan, bahan alat transportasi. 2. Besi. Bahan peralatan rumah, bahan konstruksi bangunan, bahan mesin menjadi perkakas pertukangan. Nomor 2. Materi mendata perayaan keagamaan di Indonesia. Nama hari raya keagamaan 1. Demikianlah hasil tugas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semua kelompok sudah melakukan presentasi mulai kelompok 1 sampai 5. Nah, semua tugas-tugasnya yang dilaksanakan sangat baik semuanya. Terima kasih kepada semua. Baik, untuk sebelum kita melaksanakan soal selanjutnya, kita akan melaksanakan ice breaking. Semua berdiri semuanya.
bagikan alat untuk petualangan. Alat untuk petualangan. Ya, coba buat namanya. Ya. Isi jawabannya, pilih salah satu silang. Jawaban yang benar. Bapak kasih waktu 15 menit. 15 menit. Bawa ke atau bapak ke meja. Kumpulkan ke meja. Nah, yang tersisa silakan kumpulkan ke meja. Semua hari-hari keagamaan itu ada tujuan perayaan, ada tujuan perayaannya. Baik, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah bahwa di negara kita ini banyak sekali keanekaragaman. Kemudian bahan tambang baik dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa sampai ke Pulau Papua. Kita di sini memiliki semua bahan tambang yang sangat banyak. Kemudian kita juga berbagai macam keagamaan, perayaan keagamaan. Mulai dari agama Islam, apalagi Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, dan Konghucu. Jadi di sini kita memiliki banyak keanekaragaman di negara kita. Untuk selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan masuk pada pembelajaran 5, ya, pembelajaran 5 muatan IPA dan bahasa Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Pak, siapa yang menetapkan tanggal merah di hari perayaan keagamaan? Ya, pertanyaan baik ya. Yang menetapkan tanggal merah itu pada hari keagamaan itu tentunya siapa? Pemerintah ya. Pemerintah yang menentukan tanggal-tanggal merah keagamaan. Itu apa gunanya? Untuk kita menjaga toleransi keagamaan supaya yang bersangkutan, agama bersangkutan bisa lebih khusus lagi melaksanakan ibadah keagamaannya. Baik, pertanyaan yang baik. Yang lain ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya. Pak, mengapa hari raya Paskah tidak dijadikan hari libur nasional? Hari raya Paskah itu hari apa? Ya. Kenapa? Karena hari raya Paskah itu kebiasaannya dia berada di tanggal hari Minggu. Mengapa hari raya Paskah tidak di tanggal merah? Kan kebetulan setiap hari raya Paskah itu bertepatan pada hari Minggu. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak paham ya? Baik. Sebelum Bapak tutup, Bapak minta untuk membaca doa. Siapa saya bicara lagi? Ian, bisa ya? Ya, silakan ya. Sebelum kita pulang, mari kita membacakan doa Al-Fatihah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya M.Ade Indra, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SPF SD Negeri Pulau Bagu, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Singkil. Saya masih ditemani Bapak Didi Sumarlis yang sudah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9 ini. Assalamualaikum Pak Marlis. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Assalamualaikum Pak Dwi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Marlis mengenai perjalanannya observasi kelas dengan tujuan untuk terkait mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak mengenai perjalanan observasi kelas yang sudah berlangsung, Pak? Alhamdulillah aman baik, Pak. Alhamdulillah baik dan aman, Pak ya. Baik, Pak, selanjutnya bisa tidak diceritakan kembali, Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Baik Pak, area pengembangan yang saya capai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas ialah saya ingin peserta didik itu dapat menganalisis bahan tambang yang ada di Indonesia, dan yang kedua peserta didik dapat menentukan perayaan-perayaan keagamaan yang ada di Indonesia. Kemudian seterusnya mengembangkan strategi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran video, gambar, dan selanjutnya melaksanakan diskusi kelompok peserta didik. Kemudian terakhir saya akan membuat icebreaking supaya membuat proses belajar itu lebih menyenangkan. Begitu. Baik, Pak. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak, Pak? Menurut saya masih ada kendala sebagian, Pak. Baik, Pak. Nah, menurut Bapak apa sih kendala atau kekurangan pada proses pembelajaran di dalam kelas, Pak? Kendala yang saya alami dalam kelas ialah yang pertama itu masih rendahnya belajar peserta didik. Ini dibuktikan dengan di saat belajar kelompok ada peserta didik itu yang lebih mengandalkan temannya, jadi kurang aktif dalam kelompok itu. Baik, Pak. Jadi begini, Pak, kira-kira Pak, mengapa siswa-siswa itu kurang aktif atau tidak ingin terlibat dalam, contohnya misalnya dalam diskusi, Pak? Mungkin penerapan model pembelajaran yang kurang tepat, Pak. Betul. Jadi di sini saya lihat yang biasanya saya buat kelompok itu mungkin terlalu banyak dan di setiap kelompoknya. Baik. Jadi di sini saya akan membuat sistem pembelajaran problem basic learning atau PBL dan project based learning PJBL, sehingga pembelajaran itu bisa menyenangkan siswa yang kita harapkan, Pak. Betul. Gaya belajar visual, Pak ya, auditory, kinestetik ya, Pak ya. Jadi itu rencana Bapak ya ke depan, pada proses pembelajaran ke depan Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan tadi, Pak ya. Mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, ada juga gaya belajar auditory, dan ada gaya belajar kinestetik seperti itu ya, Pak ya. Gitu, Pak. Baik, Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini nanti terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin ya, Pak. Jadi saya tunggu nanti, Pak ya, cerita-cerita Bapak apakah bisa terrealisasi metode yang gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik tadi. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi atau tidak, Pak ya. Jadi begini, Pak, kira-kira kapan nih, Pak, Bapak melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin waktunya belum bisa saya tentukan, Pak, tapi insya Allah secepat mungkin akan saya laksanakan, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan dalam proses pembelajaran dalam kelas, gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya saya akan
memberikan kesempatan kepada Bapak Dwi sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi atau kegiatan observasi kelas ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ade. Dari bacakan pasca observasi itu intinya kan Pak Ade sudah melakukan observasi ya Pak Ade. Kalau saya lihat dari catatan refleksi tadi memang ada beberapa kendala ya. Salah satunya dari belajar siswa Pak ya, masih rendah. Kemudian siswa kurang aktif dalam bekerja kelompok, tentu mereka masih saling mengandalkan. Nah itu memang kendala ketika memang kita bekerja dalam kelompok. Nah, itu kemudian itu tentang kata refleksinya. Kemudian di area pengembangan tadi yang saya lihat difokuskan pengembangan media ajar tadi Pak ya. Nah, memang media ajar itu sangat kita perlukan memang di mana supaya anak-anak kita itu lebih semangat lagi dalam belajar, karena memang bahan ajar ini termasuk untuk membangkitkan semangat belajar anak. Nah, dari media yang kita tampilkan di situ akan terlihat keberhasilan kita. Kemudian yang terakhir rencana tindak lanjut tadi Pak ya, memang tadi banyak tantangan ya Pak, tapi belum bisa dipastikan kapan ya. Intinya tentunya akan secepatnya Pak ya, rencana tindak lanjut itu akan dilakukan ya. Dan saya berharap itu nanti prosesnya hasilnya lebih luar biasa lagi. Jadi memang itu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terkait tindak lanjut. Jadi mungkin itu saja Pak Ade yang dapat saya sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita kali ini. Akhirnya rangkaian observasi akademik sudah selesai, dimulai dengan percakapan pra observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dwi dan juga terima kasih kepada Pak Marlis, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan kali ini berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.